adik-adik dan kakak-kakak semua yang ada di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, Kania, bergema sekali ruangan ini mendengar semangatnya adik-adik dan juga kakak-kakak semua yang ada Benar di sini. sekali Kak Ade. Nah, kalau adik-adik udah semangat tuh tandanya adik-adik siap mendengar. Betul sekali. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mulai nyanyi kita dengan adik-adik semua, kita mau ajak semua yang ada di sini dan teman-teman yang ada di rumah, silakan ambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitabnya dulu ya. Di mana nih Kania? Dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-7. Dibuka dulu Alkitabnya di Perjanjian Lama ya Kani. Benar sekali adik-adik. Jadi adik-adik yang kesusahan membuka Alkitabnya bisa minta tolong dengan orang-orang terdekat. Contohnya ada papa, mama, ada kakek, nenek dan juga kakak. Betul sekali. Kalau sudah ketemu ayatnya, silakan Alkitabnya diberi pembatas ya Kani. Ya benar, diberi pembatas supaya tidak lupa. Nanti kalau lupa, ya aku lupa di mana ya Alkitabnya, bisa langsung dibuka lewat pembatasnya. Oke. Nah, benar sekali Kak Nia. Benar sekali. Sepertinya adik-adik kita yang ada di rumah dan kakak-kakak semua yang ada di sini sudah membuka Alkitabnya, sudah ketemu nih ya. Ya, sudah ketemu. Oke, sekarang Alkitabnya bisa ditutup. Iya. Disimpan di sampingnya atau di belakangnya, yang penting tidak mengganggu adik-adik bergerak. Ya, benar sekali. Kita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau ajak adik-adik untuk bergerak. Betul sekali, kita mau ajak semua yang ada di sini untuk kudaki-daki gunung yang tinggi. Wow. Lebih semangat. Tunjukkan gerakan terbaik. Siap-siap ya. Tuh, wah. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertamu. Terbang. Terbang luas angkasa. Ayo. Dayung, perahu di sungai. Selang dalam samudra. Yesus besertamu. Di kanan kau ada, Kiri. di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya Kak, kudaki-daki gunung yang tinggi. Siap-siap nih. Semua tuh. Wah, Yo. Daki gunung yang tinggi, turun. turun lembah yang dalam, Melintasi. padang rumput hijau membentang. Semua. Yesus besertamu. Terbang. Terbang luas angkasa. Dayung. Dayung, perahu di sungai. Menyelam. Selam dalam samudra. Yesus besertamu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di saat suka. Di suka kau ada, Di saat di duka. duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lagi karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, terima kasih adik-adik semua. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita
bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih kami diizinkan kembali untuk beribadah dengan semangat Tuhan di sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biar Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang berikan kami semangat yang luar biasa untuk bisa mendengar dan fokus akan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Masih bangkit berdiri ya Kak Nia ya? Ya, benar sekali. Wah, siapa yang di sini sayang banget sama Tuhan? Angkat tangannya dan katakan, Wey. saya. Luar biasa luar ya biasa. Kak Nia. Wah, kita nggak mau lama-lama lagi, kita mau bilang, sayang, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, silakan adik-adik semua untuk duduk kembali. Kita mau berarya dulu nih Kak Nia. Ya, Kak, area untuk minggu ini apa Kak? Nia nggak tahu. Oh, dia nggak tahu. Iya. Makanya aku kasih tahu dulu nih ya. Oh ya benar. Area hari ini adalah ikuti langkahku. Gimana cara mainnya Kak Nia nih? Nah, caranya KD. Oh iya, saya jelasin ya. Tuh, Pak. Nah, sebelum kita bermain, Kak Ade dan Kak Nia mau kasih kabar ke teman-teman dulu untuk siapkan kertas ya. Terserah deh kertas apapun yang bisa digambar, gambar panah. Lalu tugasnya adik-adik silahkan gambar yang sudah ada panahnya ini ditempelkan di lantai ya Kak Nia. Ya, ditempelkan di lantai. Benar. Nah, Kak Ade dan Kak Nia sudah menyiapkan contohnya yang ada di bawah. Silakan buat sebanyak mungkin ya. Ya. Nanti adik-adik semua bisa ajak keluarga yang di rumah untuk bermain lah. Kita nggak mau lama-lama ya Kak. Kita mau berikan contohnya terlebih dahulu. Kita mau ajak teman-teman yang ada di sini kita bermain sama-sama ya. Nah, kakak-kakak yang sebelah kanan saya silakan berdiri. Ikuti langkah saya. Berdiri di sebelah depan saya deh, di depan saya deh. Terus sebelah kiri saya silakan berdiri juga. Betul sekali. Oke, jaga jarak ya. Nah, adik-adik semua, cara mainnya gampang banget nih Kak Nia. Silakan tadi kertas yang sudah disediakan ditempelkan di lantai. Terus adik-adik tinggal mengikuti arah tanda panah itu ya. Ya, benar sekali. Oke, nanti Kak Nia yang kasih contoh, Kak Ade yang akan menyebutkan tiap panahnya ya. Dan kakak-kakak semua di sini silakan ikut sesuai dengan tanda panah yang Kak Ade sebutkan ya. Nah, di depannya Kak Ade ada tanda panah sebelah kanan, depan, sebelah kiri, depan lagi, hadap belakang, depan lagi, dan sebelah kanan ya. Jadi kalian tinggal melompat sesuai arahannya. Oke, Kak Nia yang di tengah, nanti teman-teman yang lainnya akan mengikuti, oke? Dimulai dari sekarang. Ikuti dulu, sabar dulu dong Kakak Nia. Siap ya? Siap kakak-kakak? Hadap mana, Siap. Kak? Hadap depan dulu ya semuanya. Oke. 1, 2, 3. Hadap kanan. Lompat ke depan. Lompat ke kiri. Sip, sudah mulai mengikuti. Lompat ke depan.
lompat, hadap, belakang. Semangat. Lompat, hadap, depan. Lompat, hadap, kanan. Ya, seperti ini permainannya. Wah. Mantap ya Kak Nia ya. Iya, benar sekali. Adik-adik bisa mengikutinya dengan semangat Kak Benar. Ade. Tadi juga ada kakak-kakaknya juga. Tadi kayaknya agak bingung ya gitu. Ini Iya. harus ke arah kemana nih gitu. Tapi kalau kita lebih peka mendengarkan perintahnya Tuhan, sama seperti Elia yang mengikuti petunjuk Ya, Allah benar gitu. sekali. Terima kasih buat kakak-kakak semua. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik semua kan tadi kita sudah bermain area, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kania mau ajak adik-adik semua yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh mengizinkan kami semua untuk dapat beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk minggu yang cerah, minggu yang luar biasa sehingga kita semua dapat sehat kembali. Tuhan, sekarang kita akan mulai untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dan kita juga akan belajar dari Nabi Elia. Tuhan yang berkati kita semua dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik semua, kita mau ambil Alkitab kita. Kita mau baca lagi Alkitab kita yang sudah diberi pembatas tadi di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya Kak Nia ya. Ya, kita akan membacanya bersama-sama. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-7 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Isabel, aduh, di mana sih kamu? Aduh, kurang ajar kamu Elia. Kamu sudah mempermalukan aku di depan rakyatku. Aduh, apa kata orang Israel? Lihat itu, Raja Ahab, raja yang gagal. Aduh, Dewa Baal, kenapa kamu hari ini kalah? Isabel. Adik-adik, Raja Ahab pulang ke istana dengan wajah murung dan kusut. Marah-marah lagi. Apa ya? Rupanya Raja Ahab habis bertemu dengan Nabi Elia di Gunung Karmel. Di sana Nabi Elia melakukan mukjizat yang sangat luar biasa yang membuat Raja Ahab merasa sangat marah dan dipermalukan. Isabel, kamu di mana Isabel? Itu dia. Kenapa sih? Panggil. Aku kan masih sibuk. Isabel, kamu tahu kan? Si Elia itu, nabi itu. Tadi di Gunung Karmel, dia mengadakan mukjizat yang luar biasa. Dia menantang dewa-dewa kita, Baal dan Asyera. Dan dia sudah mempermalukan aku di hadapan seluruh rakyat. Dia mengejek, menjatuhkan dewa-dewa kita. Bahkan dia memanggil Allah Yahweh. Dan ternyata Allah Yahweh lebih berkuasa daripada dewa-dewa kita. Kita kalah, Isabel. Alah, cuman gitu aja kok. Kamu nggak tahu sih Isabel. Dia berhasil membunuh 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera dengan pedangnya. Dan aduh, apa yang harus aku lakukan di hadapan rakyatku? Apa kata mereka? Aduh, pasti mereka sudah menjelek-jelekan aku dan mencemooh aku sebagai raja yang gagal. Alah, gitu aja kok. Jangan panggil aku Isabel kalau aku tidak bisa mengatasi Elia itu. Adik-adik, Raja Ahab mengadu kepada Isabel istrinya dengan melebih-lebihkan cerita apa yang dilakukan Nabi Elia di gunung. Benar saja, Isabel pun ikut marah dan mengeluarkan ancaman. Hai pengawal,
cari Elia. Katakan padanya, para Allah akan menghukum aku kalau sampai besok aku tidak membuat dia seperti salah satu nyawa Nabi Baalku. Maksudnya apa adik-adik? Ratu Isabel mengumumkan kepada seluruh rakyat untuk mencari dan membunuh Nabi Elia, hidup atau mati. Dan Elia dipastikan harus mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya yang dilakukan pada dewa-dewa mereka. Sekarang Nabi Elia menjadi buron adik-adik. Menjadi orang yang paling dicari di seluruh negeri itu. Kalau adik-adik mendapatkan ancaman seperti Nabi Elia, kira-kira takut enggak? Kalau kakak-kakak takut enggak diancam seperti Nabi Elia? Takut kan? Oh Tuhan, apa yang terjadi pada aku Tuhan? Aku Nabi Elia, aku sudah melakukan apa yang menjadi perintah-Mu ya Tuhan. Aku sudah taat akan perintah-Mu, aku sudah melakukan apa yang Engkau perintahkan. Aku membunuh 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyirah di depan umat Israel. Tapi kenyataannya apa? Mereka tidak bertobat ya Tuhan. Dan mereka terus melakukan kesalahan yang sama. Mereka menyembah dewa-dewa itu. Dan sekarang aku menjadi buron Tuhan. Hidup dan mati, aku dicari. Seluruh negeri ini mencari aku. Tuhan, tolong aku Tuhan. Adik-adik, kasihan sekali ya Nabi Elia. Dia sangat ketakutan. Dan apa yang akan dilakukan Elia? Aku sekarang menjadi buron yang paling dicari di negeri ini. Baiknya aku akan pergi kemana ya? Yang orang tidak tahu. Oh ya, aku akan melarikan diri. Aku akan pergi ke gurun. Aku akan pergi ke gurun. Ya, aduh, ini sudah jauh ya. Panas lagi. Semoga tidak ada orang yang melihatku. Wah, itu kayaknya ada pohon arar di situ. Aku akan istirahat di situ saja. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Aku takut. Aku mau mati aja Tuhan. Aku mau mati aja. Adik-adik, Nabi Elia yang kemarin di Gunung Karmel dengan gagah berani menghadapi nabi-nabi Baal dan Asyirah, sekarang menjadi tidak berdaya, lemah, bahkan minta mati. Kasihan sekali adik-adik. Aduh, lapar, capek, ngantuk. Apa aku tidur saja ya? Aku tidur. Adik-adik, Nabi Elia berbaring dan tidur. Adik-adik, rupanya Elia sangat stres. Dan karena takut sekali akan diancam dan dibunuh, membuat dia semakin takut, semakin putus asa, dan semakin melarikan diri dan menjauh dari Tuhan. Bahkan tadi adik-adik dengar enggak? Elia bahkan minta mau mati sama Tuhan. Loh, kok Nabi bisa minta mati sama Tuhan? Nah, adik-adik, Nabi Elia sama seperti kita juga, yang kadang lemah juga. Nah, siapa di sini yang sering merasa takut? Takut nggak bisa ngerjakan ulangan, takut dapat nilai jelek, takut diajak pergi sama papa, takut nggak punya teman. Nah, seringkali saat kita takut, saat kita putus asa, kita sering mengurung diri di kamar, nggak mau ngomong sama orang, nggak mau melakukan kegiatan, maunya menangis, maunya diam aja. Nah, adik-adik,
Karena lemah, kita sering takut dan akhirnya apa? Saat takut, kita fokusnya hanya kepada diri kita sendiri. Memikirkan persoalan-persoalan hanya berdasarkan pikiran dan kemampuan kita. Dan tak jarang kita malah pergi menjauh dan melarikan diri seperti Elia tadi. Lari menuju padang gurun. Padang gurun melambangkan kegersangan, panas, kematian, tidak adanya kehidupan. Sehingga kalau Kak Novi dan juga adik-adik lari menjauh dari Tuhan, jarang berdoa, jarang memuji Tuhan, jarang membaca firman, masalahnya bukan cepat selesai, tapi masalahnya semakin besar dan kita semakin stres. Nah, kira-kira bagaimana ya Allah menolong Nabi Elia? Rupanya saat Nabi Elia tadi tidur, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan dan menyentuh serta membangunkan Nabi Elia. Elia, bangun, makanlah. Nah, benar kan adik-adik? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, juga meninggalkan Nabi Elia. Kok kayaknya ada yang membangunkanku? Oh, kok ada roti bakar? Loh, ada kendi berisi air? Dari mana ini ya? Kebetulan sekali. Aku lapar dan haus. Aku makan aja. Nyum. Wah, enak sekali roti bakar ini. Gluk. Wah, segar. Enak sekali. Wah, sekarang perutku kenyang. Kok jadi mengantuk ya? Aku tidur aja lagi. Adik-adik, Nabi Elia pun tertidur. Dan untuk kedua kalinya, malaikat Tuhan datang dan menyentuhnya sambil berkata, Elia, bangun, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kira-kira apa ya maksudnya adik-adik? Yuk, kita ambil Alkitabnya, kita baca ayat 8 ya. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, Gunung Horeb. Adik-adik, Allah kita adalah yang sangat baik dan mengenal kita satu persatu. Allah mengenal Kak Novi, Allah juga mengenal kakak-kakak yang ada di sini dan juga mengenal adik-adik. Allah tidak membiarkan umatnya menghadapi persoalannya sendiri. Sama seperti Elia. Gimana caranya? Nah, adik-adik, yang pertama Allah hadir dengan menyentuh Elia. Yang maksudnya adalah Allah datang dengan tidak marah-marah, tidak nunjuk-nunjuk kesalahan kita. Wah, kamu sih, gara-gara kamu sih kita jadi dimarahi sama mama papa. Jadi kamu sih kita dimarahin sama teacher. Tentu tidak. Allah sangat sayang pada Elia dan juga kita adik-adik. Allah sangat mengenal kita dan tidak mau membuat kita malu. Yang kedua, Allah berkata, bangunlah. Nah, apa maksudnya ya? Nah, Allah mengatakan supaya kita semangat. Jadi nggak boleh males, nggak boleh mager. Jadi Allah ingin kita lebih semangat lagi. Kalau misalnya kita nggak bisa ngerjakan ulangan, ya kita harus belajar lagi dengan lebih rajin, lebih semangat. Nah, kalau kita belajarnya semangat, fokus, pasti kita juga bisa. Nah, kalau kita sedih, kita nggak boleh menangis terus. Kita yang harus gembira, harus tersenyum. Nah, yang ketiga, makanlah. Seringkali saat kita sedih atau stres, kita nggak mau makan. Ayo di sini siapa yang gitu nggak mau makan? Wah, Kak Melda ya. Nah, adik-adik, padahal
Makanan itu sumber kekuatan dan tenaga kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau perut kita lapar dan tidak punya tenaga? Jadi adik-adik, jangan lupa untuk makan dengan porsi yang cukup, tidak kurang atau berlebih. Dan yang keempat, Allah berkata, bergeraklah dengan menyuruh Nabi Elia berjalan menuju Gunung Horeb, atau ada yang masih ingat Gunung Horeb atau Gunung Allah? Ya, maksudnya kita harus melakukan suatu tindakan yang baik. Jadi gak boleh diem aja, gak boleh mengurung diri di kamar, sembunyi, nangis terus. Nah, kita harus melakukan sesuatu yang berguna. Contoh, misalnya Kak Janet tuh sukanya menyanyi. Nah, Kak Janet bisa menyanyi. Kemudian kalau kita suka menggambar, kita bisa menggambar, melukis pemandangan atau apa yang kita suka. Siapa yang suka main musik? Kita bisa main gitar, kita bisa main piano. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, setelah Nabi Elia berjalan selama 40 hari, 40 malam, sampailah Nabi Elia di sebuah gua di Gunung Horeb. Dan kemudian Nabi Elia berkata, Nabi Elia mendengar suara Tuhan. Elia, Elia, apakah kerjamu di sini, Elia? Oh, itu sepertinya suara Tuhan. Tuhan, aku sudah bekerja dengan sangat giat, dengan sangat keras untukmu. Aku sudah mengerjakan apa yang Engkau perintahkan. Aku meruntuhkan mezbah-mezbah penyembahan dewa-dewa. Aku bahkan membunuh nabi-nabi itu dengan pedangku. Tapi tahu kan, sekarang aku menjadi buron. Mereka menginginkan nyawaku. Oh Tuhan, adik-adik, rupanya Nabi Elia masih mengeluh, protes dan ngomel sama Tuhan. Bukankah kita sama juga seperti Nabi Elia? Seringkali kita ngomel sama Tuhan. Tuhan, aku ini sudah taat firman-Mu. Aku sudah membaca firman-Mu. Aku sudah tidak nyontek. Aku tidak bohong. Tapi apa yang ku dapat? Aku dibully sama teman. Aku gak diajak main. Aku masih dimarahin sama mama dan papa. Sekalipun aku sudah ikut les. Aku sudah gak main game, tapi aku masih dimarah-marah. Terus gimana dong? Nah, adik-adik menghadapi Elia yang marah-marah dan protes itu, Allah tidak dengan marah-marah juga. Tapi dengan lembut Allah berkata, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Oh, keluar dan berdiri di atas gunung ya Tuhan. Baik Tuhan. Elia pun berjalan. Adik-adik, sampailah dia di atas gunung. Tiba-tiba, tiba-tiba ada suara angin yang sangat besar dan kuat. Bahkan sampai membelah gunung-gunung dan memecah bukit batu adik-adik. Kira-kira Tuhan ada nggak ya di suara angin ini? Aku cari ya. Tuhan, nggak ada itu. Mungkin setelah ini. Loh. Kok bergoyang-goyang? Ada gempa adik-adik. Ternyata di dalam gempa pun tidak ada Tuhan. Waduh, di mana dong Tuhan? Mungkin yang setelah ini kok kayaknya panas ya, panas. Ada api yang menyala-nyala dengan sangat kuat adik-adik. Tapi ternyata Tuhan pun tidak ada di situ. Aduh, di mana dong Allah? Sebentar. Ini kok kayaknya apa ya? Kok sepoi dingin, segar. Ya. Aku tahu, ini pasti Allah yang datang. Adik-adik, Elia tahu siapa yang datang, yaitu Allah. Lalu ia menyelubungi mukanya
dengan jubahnya dan berjalan keluar dan berdiri di pintu gua. Kemudian Allah berkata lagi, Elia, apa kerjamu di sini? Wah, Tuhan nanya lagi. Ya Tuhan, aku sudah bekerja dengan sangat giat. Aku sudah melakukan perintah-Mu. Aku sudah taat. Aku sudah membunuh nabi-nabi Baal dan Asyera. Dan sekarang aku menjadi buron Tuhan. Orang mencariku untuk hidup dan matiku Tuhan. Adik-adik, Elia masih memberikan jawaban yang sama seperti tadi. Tapi sudah tidak dengan marah-marah atau dengan mengomel. Lalu Allah berkata, pergilah kembali ke jalanmu. Masih banyak pekerjaanku yang harus kamu kerjakan. Ya Tuhan, adik-adik, Allah kita, Allah yang tidak hadir dengan cara-cara yang dahsyat atau spektakuler. Lewat api, lewat gempa, atau lewat kekuatan alam lainnya yang membuat orang takjub dan kaget atau mungkin terpesona. Tapi Allah bisa hadir lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat hal-hal yang sangat sederhana. Contoh, Mama yang tiap hari membangunkan kita, menyiapkan sarapan. Juga lewat Papa yang tiap hari harus bekerja dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah juga bisa hadir lewat teman, lewat kakak, lewat adik, lewat orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan adik-adik perlu ingat juga, Allah kita itu mendengarkan curhatan kita, doa kita, protes kita. Dan dengan penuh kasih, Allah itu mendengarkan setiap doa dan curhatan kita. Bahkan tetesan air mata kita, adik-adik. Dan adik-adik harus ingat ini bahwa Allah tidak akan membiarkan kita sendiri. Allah bisa mengirimkan banyak penolong yang kadang kita nggak tahu juga bagaimana mereka bisa datang dan menolong kita lewat banyak cara. Lewat teman, lewat bapak ibu guru di sekolah, mungkin lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan bisa juga Tuhan memakai lewat kakak-kakak sekolah minggu. Ya, adik-adik, perjalanan Elia tadi menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh cepat putus asa, mudah menyerah. Nah, kalau kita masih sering bilang, nggak bisa aku Kak, teacher, aku nggak bisa ngerjakan soal ini. Aduh, nggak bisa ini, stres aku nggak bisa ini. Nah, kalau masih seperti itu, tandanya karena kita masih hidup dan bernafas, itu artinya kita masih ada tugas yang diberikan Tuhan pada kita untuk diselesaikan. Jadi jangan buru-buru bilang nggak bisa ya, atau bahkan bilang minta mati. Nah, kita harus tetap semangat dan terus berusaha untuk melakukan setiap tugas-tugas kita dengan baik. Belajar dengan sukacita, belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh fokus pada Tuhan, tidak main game lama-lama, ataupun kita menggunakan media sosial kita dengan asal. Kita bisa menggunakan peralatan dan fasilitas yang disediakan orang tua kita dengan lebih bijaksana lagi. Adik-adik, yuk siapa yang mau seperti Nabi Elia dipakai untuk menyelesaikan tugas Allah? Kita mau bangkit berdiri dan kita mau pujikan Laskar Kristus. Pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
Jadi adik-adik, kita mau menyatukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk firman hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk kami tidak mudah takut dan putus asa. Kami mau belajar lewat perjalanan Nabi Elia yang dia boleh merasakan dijamah oleh Tuhan, merasakan pertemuan dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami yang seringkali kami belum sepenuhnya taat akan firman-Mu dan seringkali kami masih sering protes untuk hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk kami boleh lebih rajin lagi, untuk lebih taat lagi, untuk membaca firman Tuhan dan kami boleh terus melakukan yang terbaik apa yang menjadi tugas kami. Kami yakin dan percaya setiap kami mendapatkan tugas dan bagian yang luar biasa dari Tuhan untuk kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di sini. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan-kegiatan kami yang lain, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kami. Tak lupa kami juga teringat akan orang tua kami, Tuhan menolong dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Di dalam kesehatannya juga Tuhan menolong orang tua kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ya Bapak. Tuhan menolong, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan rahmat agar mereka boleh memikirkan untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa ini. Biarlah Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini agar boleh menjadi negara yang semakin makmur, boleh menjadi semakin berkembang, dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memancarkan akan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah Kania, ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan kita loh. Di saat kita sedih, di saat kita stres, kita takut, Tuhan mendengarkan semua apa isi hati kita dan air mata kita. Ya, benar sekali. Jadi adik-adik tidak perlu takut karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin semuanya. Amin. Kak AGKI Bromo, Hikari. Hai. Jalan di dunia penuhlah godaan, tapi Tuhan Yesus memberi firman-Nya. Jadikan pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Tuhan, aku mau taati firman-Mu, selalu setia dan mengasihi. Takkan sedetik pun ku melupakan kasih-Mu Tuhan yang selamatkan ku. Hikari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Hikari cahaya firman-Mu, menuntun aku di sepanjang Hikari cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Hikari cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Tuhan, aku mau taati firman-Mu, selalu setia dan mengasihi-Mu. Takkan sedetik pun ku melupakan kasih-Mu Tuhan yang selamatkan ku. Hikari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Hikari cahaya firman-Mu, menuntun aku di sepanjang hidupku. Kita mau jadi hikari, kita mau taat dengan Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran. Hikari. Hikari
cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Hikari cahaya firman-Mu, menuntun aku di sepanjang hidup. Hikari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Hikari cahaya firman-Mu, menuntun aku di sepanjang hidup. Hikari cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Hikari cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sampai Minggu. ketemu Selamat hari Minggu.